Halo guys, welcome back to my channel ya. Kita akan bahas pergerakan movement Bitcoin per pagi ini ya, di hari Senin tanggal 16 Maret ya 2026 di jam kurang lebih setengah 11. Sebenarnya ini ada potensi pergerakan yang menarik. Kita melihat closing candle ini cukup positif guys, bullish engulfing. Dan sebelumnya aku juga udah bahas ya di video gua di 10 hari lalu. Nah, ini gue bilang di sini. Supply kenapa supply? Karena di sini ada I think ini nah, menarik. Kenapa menarik? Secara weekly time frame dia akan ada potensi pullback naik dulu nih. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan ya guys ya, pergerakan momentum buyer di sini ini bukan berarti kita lihat dia akan naik seperti ini. Itu untuk langsung naik ke ATH-nya. No. Yang kita bisa lihat momentum buyer di sini bisa jadi pertanda koreksi naik. Kenapa ini bilang pergerakan koreksi? Karena tren secara mayoritas itu turun. Nah, artinya sekarang ini pergerakan koreksinya sama contoh seperti di sini, dia naik sedikit ya kan. Nah, sebelum akhirnya dibanting turun lagi. Dan sekarang pun sama, ini ada potensi naik sedikit sebelum dibanting turun lagi. Jadi kita follow the trend yang terjadi di sini. Selama kenaikan ini tidak berhasil menembus daripada titik swing high, ya, contoh di sini, titik swing high di area 94-95 ribu. Artinya kita bisa melihat kenaikan di sini masih cenderung tendensinya adalah untuk turun lebih dalam. Itu dari sisi weekly time frame. Dan ya so far target terdekat ada di sini. 80 ribu adalah target yang ideal. Karena itu merupakan area psikologis level juga. Oke, itu dari sisi weekly time frame. Dan kalau kita cek based on daily time frame, nah daily time frame ya. Nah, ini sudah mulai terlihat dia ada kenaikan nih guys. Ini di sesi Asia ya. Oke, sebelumnya gue juga udah bahas di video terakhir bahwa ada potensi dia reject, ya kan? Dan ketika dia nge-tap dari sini, dia terlihat reject guys. Reject drop langsung. Dan ya, congrats buat kalian yang entry di sini. Nih, kemarin di hari Jumat. Kena gocekan. Oke, karena saya wait and see selama area ini belum di break ya. Area ini belum di break, saya nggak akan agresif long dulu karena kita ambil long itu cuma ngambil range area di sini doang nih. Nah, itu. Dan sisi positifnya sebenarnya ini candlestick berkali-kali hijau semua guys, 7 hari berturut-turut. Artinya ya cukup strong juga bayarnya. Jadi kalau lihat probabilitas di sini bisa jadi dia mungkin naik dulu sedikit ke atas nih. Naik sedikit ke atas, koreksi untuk lanjut naik lagi ke atas nih. Itu bisa jadi karena seperti video gue bahas juga ketika terjadi breakout daripada bearish flag ya kan. Nah, ini artinya setupnya udah invalid dan kita bisa melihat ini merupakan momentumnya kekuatan tren lebih berlanjut, oke? Kecepatan tren berlanjut. Itu dari sisi daily time frame ya. Terus kalau kita cek nih, ingat ya, ini masih berada di range bearish flag. Kita cek 1 jamnya untuk daily range seperti apa. Oke, di sini cukup menarik ya. Kenapa menarik? Kita tahu di sini merupakan area supply atau resisten. Dan dia sudah mengetap nih dua area ini nih. Karena jaga-jaga ini masih sesi Asia ya, bisa aja ada pergerakan yang manipulatif. Mungkin nanti dia bisa breakout sedikit, masuk sesi US nanti mungkin bisa turun lagi ke dalam. Nah, ini fast breakout lagi nih, itu tetap kita harus antisipasi. Dan untuk sekarang seharusnya kalau kita lihat internal structure di sini ya, internal structure di sini kita skip yang di sebelah kiri, internal structure di sini jelas banget bullish. Oke. So, kalau kita mau day trade, scalping, mungkin kita bisa follow aja trend di lower time frame. Ini lower time frame ya. 1 jam ini masih bullish banget karena sudah berhasil break of structure. Ya sekarang artinya potensi yang paling besar itu adalah daily range support ada di sini guys. Selama Bitcoin ini turun tapi tidak menembus 71.000, ya besar kemungkinan dia akan bisa kembali yang namanya naik. Jadi kalau kalian mau coba untuk melakukan open posisi, ya baiknya di sini. Low risk gitu kan. Kenapa? Karena untuk meletakkan stop loss itu enak kali di bawah. Kalau kalian entry sekarang di sini udah terlalu pucuk. Ya kan? Jadi ya buat saya pribadi saya akan masih melihat menunggu dia untuk kembali koreksi turun dulu dari sisi resisten di sini. Kalau sudah boleh ngetap nih, ya jaga-jaga ada potensi koreksi. Jadi so far itu disclaimer ya, sebelum kita ambil posisi buy long, ini bukan ajakan membeli ya, cuma ini plan pribadi saya dan analisa saya bisa salah juga ya guys. Tapi ya kurang lebih plan seperti ini. Ya di area kisaran sini saya untuk ambil posisi long mungkin ya 1/2 udah cukup oke. Ya kan buat daily trade nggak perlu target yang tinggi-tinggi banget nih karena ini area yang cukup krusial juga. Oke, kalau target ketinggian kita nggak realistis, yang ada akhirnya TP nggak kejemput, harga bisa balik entry lagi gitu. Jadi biasakan pakai target realistis mungkin based on structure market di sini. Ya 1/2 kalau di sini masih dapat 1/3, ini masih masuk akal nih. Nah, Bitcoin sudah mulai breakout nih guys, ya kan? Kita tinggal lihat aja closing daripada 1 hour time frame-nya. Ntar tinggal kita adjust lagi pergerakan selanjutnya. Itu dari sisi Bitcoin. Coba kita lihat di sisi newsnya ya.
Economic calendar di sini kalau kita cek economic calendar, today nggak ada, tomorrow juga nggak ada, this week. This week tanggal 18 Maret tepatnya nih, ada PPI. PPI sebenarnya kita lihat di sini datanya itu turun ya, ini cukup bagus, artinya iya inflasi mereda dan ini bullish for crypto. Kan kalau kita cek juga di 19 Maret 2026 kita lihat ada Fed interest rate decision. Oke, FOMC nih kita lihat nih. Kalau dari decisionnya the Fed di sini 375 sebelumnya, lalu forecastnya diproyeksikan 375%. Oke. Artinya secara data di sini ini pihak the Fed atau market meresponi Fed belum saatnya untuk naikkan suku bunga. Artinya ketika belum naikkan suku bunga, likuiditas masih ada di market. Dan ini kita bisa bilang dovish. Kalau nanti hasilnya turun justru lebih bagus. Itu bullish for crypto market. Tapi kalau misalkan let's say hasilnya naik, oh mungkin the Fed masih sedikit hawkish, di mana itu bisa membuat Bitcoin kembali terkoreksi lagi guys. Jadi kita tetap antisipasi nih. Dan menurut saya pribadi ya, pergerakan movement Bitcoin di sini ya mungkin akan tetap menunggu news itu rilis. Oke, kita lihat data aktual seperti apa. Jadi dari sisi newsnya juga. Oke, dan kita lihat per sekarang ya ini sudah mulai ada kondisi reject lagi nih. Kalian tetap harus berhati-hati ya. Jangan buy di area sini masih cukup mahal. Tunggu aja koreksinya, ambil di bawah. Itu dari sisi Bitcoin. Terus kalau kita cek dari USD dominance. Nah, USD dominance sebenarnya yang kita mention juga kemarin ya, bahwa ada potensi Bitcoin dominance ini akan turun terkoreksi ke area support. Dan yes, ketika dia sampai support dia berhasil bouncing. Dan sekarang dia berhasil drop lagi setelah menghit daripada supply-nya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, selama USD dominance masih holding nih, closingnya nanti ya kan kurang lebih 27 menit lagi closing di atas ini masih membuka ruang untuk USDT koreksi naik lagi ke atas guys. Oke, dengan catatan selama kenaikan ini tidak berhasil menembus supply di sini nih, tidak di take out, ya besar kemungkinan ini naiknya adalah untuk turun lagi guys. Jadi kita bisa prepare untuk long kalau nanti USDT mulai masuk retest ke area previous support become resistance nih. Untuk kita bisa ekspektasi dia pergerakannya koreksi naik sedikit di sini untuk drop lagi nih. Nah, itu kita bisa manfaatkan guys. Oke? Karena ini sangat krusial nih. Kalau kita ngelong sekarang ini berpotensi USDT dominance-nya itu bisa rebound. Jadi kita akan melihat Bitcoin itu bisa terkoreksi, ketarik lah. Oke, itu dari sisi USDT dominance. Kalau kita cek dari altcoin-nya, Ethereum. Nah, sebelum juga Ethereum sudah kita mention ya di video gue juga sebelumnya di daily time frame, kita cek lagi. Nah, key point-nya sebenarnya ada di sini. Dan kita lihat Ethereum udah berhasil breakout duluan guys. Oke, sebelumnya yang ada rejection di sini ya. Di hari Jumat nih sama, dia sempat ngepump nih kencang. Sebelum akhirnya dia di bawah turun lagi dibanting. Oke, dan sekarang Ethereum di bawah naik lagi sekarang dengan candlestick yang cukup bagus nih, momentum bayarnya ada nih. Artinya ya kita bisa expect juga di sini dia sudah mulai breakout dari fase sideways-nya guys. Oke, dan siap lanjut naik. Naiknya sampai mana kira-kira? Oke, kita clear lagi ya semua di sini. Kita lihat timer besarnya weekly time frame. Oke, kalau kita cek di sini Ethereum pun kurang lebih sama ya, chartnya sama Bitcoin ya. Ya area krusial ada di sini di 2600-an, ini udah cukup ideal juga. Kita cek EMA21 nih untuk melihat segi momentum resistance secara dinamis. Nah, tepat area resisten ini juga bertepatan dengan EMA21. Jadi ada potensi juga kalau memang Ethereum ini naik sedikit ke atas, ngetap sebelum akhirnya dia turun lagi. Nah, ini masih bisa terjadi ya guys. Jadi kita bisa lihat kenaikan di sini hanyalah pergerakan koreksinya atau dead cat bounce. Oke, kita lihat di time frame kecil tadi ya, 1 jam contoh. Karena kita tahu ini pergerakan dari koreksinya, kita cek. Kalau dari sisi 1 jam di sini sebenarnya bahwa Ethereum sudah berhasil breakout nih. Kalau bisa closing nih di atas titik swing high, ini nice. Dan buat saya pribadi, ya kan, saya akan menunggu pullbacknya dulu turun ke bawah nih. Oke, ini cukup bagus. Kenapa? Karena di sini ada fair value gap. Fair value gap juga yang belum di hit ya, bisa jadi dia turun dulu sedikit di koreksi nih. Sebelum akhirnya dia nanjak nih. Jadi ya yang perlu kalian perhatikan adalah daily range-nya itu. Buat saya selama Ethereum ini turun tidak menembus dari titik 2000 ya 2000-an lah ya kan, 2089, 90 ya kan, ini area krusial juga. Selama Ethereum tidak turun, tidak menembus area ini, ya masih berpeluang untuk dia melanjutkan kenaikannya guys. Jadi mungkin bisa turun ke sini, lanjut naik ke kencang, atau bahkan turun sedikit dalam sampai bawah sini, udah naik ke atas. Karena masih sia-sia. Ya, kita akan nunggu pergerakan validasi dari sesi US nanti, London ke US ya guys ya. Itu dari sisi Ethereum ya, so far setup saya juga AR udah
full TP juga nih, AR, Ethereum. Tadi udah kita bahas, BNB kita cek ya, BNB. BNB sendiri sama, di sini juga berhasil juga dia breakout guys dari sisi sideways-nya nih. Wow, ini nice banget. Ya kita bisa follow up lah kenaikannya. Bisa aja mungkin sampai sini, terdekat kalau kita cek weekly. Nah, ya karena tepat di sini juga merupakan area resisten ya, atau support become resisten. Nah, ini juga area yang jadi ideal untuk kita ambil potensi longnya. Kita cek 4 jam di sini berhasil breakout, dan yang menarik adalah dia juga berhasil breakout dari titik swing high di sini guys. Nah, ini breakout swing high, 2 kali di breakout juga nih swing high. Ini cukup menarik. Dan potensi support selanjutnya itu ada di kurang lebih, kita cek ya, ada di 651. Jadi selama BNB ini turun juga nih, nah ini jadi peluang kalian untuk ambil potensi buy, untuk ngambil potensi dia koreksinya selesai, oke, atau buy on weakness. Karena kalau kita cek di sini juga based on trendline ya terdekatnya, ya ini bisa jadi area kalian krusial untuk ambil posisi guys. Kita clear out lagi di sini, kita based on trendline nih. Di sini pun sama. Nah, ya kurang lebih di sini areanya, area support terakhir. Jadi bisa aja dia turun, retest trendline beserta support, naik. Nah, ini bisa ada sweep dikit. Nah, ini plan untuk BNB sebenarnya, oke. Nice going for long untuk day trading ya. Terus kita cek total 3. Total 3 juga sudah mulai berhasil breakout juga keluar dari range-nya ya. Di sini, kalau kita lihat total 3 berhasil breakout dari range-nya di sini, ya kan, setelah sideways beberapa hari, beberapa minggu, akhirnya dia berhasil breakout. Oke, kita tunggu sampai benar-benar dia breakout dari titik swing high di sini. Ketika total 3 dia berhasil breakout 745, I think moving-nya akan cukup bagus dan menarik nih untuk kita follow up ya kan. Dan di sini kita akan melihat beberapa koin mengalami yang namanya potential rebound ya kan. Kita cek juga beberapa koin sudah mulai mengalami potensi rebound di sini ya guys ya. Banyak banget koin-koin yang masih cukup menarik nih. Coba contohnya saya lihat tadi ada yang namanya People. Nah, People juga menarik banget guys. This year kita bahas ya. Di sini trennya jelas banget bullish kalau kita tarik trendline. Oke. Nah, ini merupakan daily supportnya ya kan. Artinya sekarang di sini dia cenderung koreksi, membentuk yang namanya falling wedge pattern. Oke, kita tinggal tunggu movement selanjutnya dari People. Apakah dia berhasil breakout atau justru dia koreksi dulu sedikit lebih dalam. Nah, ini beberapa koin yang udah saya masukin juga dari coin market cap ya. Jadi ini potensial untuk kita ambil trade nih. Ini cukup bagus guys. Daily support, kita lihat IMEDO 1. Nah, sudah mulai ngetap dan hampir dia breakout ya. Kita tinggal tunggu aja movement untuk validasinya. Nah, ya so far dari sisi saya yang saya lihat ya memang cukup menarik kita ambil trade ya. People. Oke, People cukup menarik di sini. Kita bisa masukin ke watchlist. Di sini watchlist saya ada virtual, River, Hype juga. River sebenarnya masih nunggu juga. Kita cek ya River. River masih nunggu juga. Ya, belum ada movement yang cukup bagus banget di sini. Masih ya uptrend, cuman ya so far pergerakannya cukup choppy. Trendline di sini. Ya saya masih expect dia untuk turun dulu sedikit lagi, guys. Ngetap trendline, daily support ada di sini. Daily support ada di sini. Di harga kurang lebih 19. Jadi selama River ini turun tidak menembus area ini ya, buat potensi dia akan naik lagi lebih tinggi ini. Jadi beberapa koin yang saya pantau juga ini. Oke. Jadi so far semoga bermanfaat buat kalian ya untuk menentukan keputusan kalian dalam trading setelah melihat beberapa aspek penting tadi, news juga, arah Bitcoin, Ethereum, altcoin dan berbagai koin lainnya. Jadi itu yang kita dapat simpulkan bahwa market saat ini mulai bergerak naik. Bergerak naik ini tidak dalam keadaan untuk kembali ke ATH. Oke. Pergerakan naik di sini ini adalah pergerakan koreksinya. Jadi kalau kalian mau manfaatkan untuk swing atau position trade, ya udah bagusnya adalah di futures market kalian ambil yang namanya short guys, ya kan? Karena ini potensi masih bearish. Tapi kalau kalian day trading ya kan atau scalping, ya udah ambil aja pergerakan di lower time frame. Karena jelas naik, ya udah kita follow up aja. Oke? Dan ya so far kita lihat Bitcoin di sini masih belum berhasil breakout ya. Kita tunggu closing candle-nya kurang lebih 9 menit lagi. Apa yang terjadi kalau nanti ketika dia breakout, itu akan bagus kita untuk agresif ambil long dulu. Gitu untuk beberapa hari ke depan, oke? Jadi so far cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya support, subscribe ya kan guys. Nah, nyalahin notifikasinya dan see you nanti di next update. Oke guys. Nah, air juga sudah full TP di